Baik, kita mulai yang di pertemuan ke-10 ini, mata kuliah manajemen properti, kita akan membahas mengenai studi kasus manajemen properti perkantoran. Seperti apa yang kita bahas di pertemuan ke-9 ya, kalau ke-9 kita memfokuskan pembahasan di properti residensial, pada saat itu contohnya ada apartemen. Nah ini sama mekanisme pembelajaran materinya. Jadi apa yang kita sudah pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu diterapkan, namun dalam konteks manajemen khusus di properti perkantoran. Nah, di properti perkantoran ini berbeda dengan di properti residensial. Kalau di properti residensial kemarin, kita fokusnya ke bagaimana melakukan praktek manajemen hunian. Ya. Nah, nanti di properti perkantoran ini kita akan lebih banyak fokus untuk atau membahas mengenai penentuan tarif sewa yang kita tawarkan. Ternyata ada perhitungannya, nanti silakan diperhatikan. Baik, yang pertama dalam studi kasus manajemen properti perkantoran, kita tentunya harus membahas ya, dalam rangka penentuan tarif sewa tadi, yang pertama kita membahas mengenai analisis pasar. Nah, mohon maaf sebelumnya, bila mana teman-teman yang sudah belajar atau mempelajari materi ini, mungkin ada bahasa-bahasa yang sulit dipahami, nanti akan saya berikan analogi maupun konsep yang lebih sederhana saja, agar teman-teman bisa memahami. Nah, dibutuhkan analisis regional dan pemukiman yang relevan, serta kecenderungan perekonomian untuk mendapatkan supply and demand. Yang perlu diperhatikan yang pertama dari analisis pasar ini adalah analisis regional. Nah, analisis regional ini adalah analisis ketersediaan dan keterbatasan lahan atau ruang untuk tujuan ekspansi dan pertumbuhan sektor regional. Jadi tentunya dalam mengembangkan properti perkantoran ini tidak hanya memperhatikan sewa, namun kita harus memperhatikan potensi ekspansi di kemudian hari. Nah, kalau kita bicara perkantoran, sebenarnya ada istilah di mana properti perkantoran itu ada yang dikembangkan secara horizontal ataupun dikembangkan secara vertikal. Nah, kalau dikembangkan secara horizontal itu biasanya disebut sebagai business park. Ya. Jadi perkantoran, namun lantainya itu tidak sampai melebihi 4 lantai. Ya. Jadi di antara perkantoran itu ya dibikin ruang terbuka, open space ya, dibuat taman sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi para penghuni area perkantoran yang tadi disebut sebagai business park. Jadi pengembangannya secara horizontal. Nah, ini memerlukan ketersediaan lahan yang luas ya. Nah, namun jika lahannya ternyata tidak begitu luas, maka gedung perkantoran biasanya dikembangkan secara vertikal. Jadi disebut sebagai high risk building. Kalau teman-teman pernah mendengar itu, jadi ada gedung perkantoran yang tingginya sampai 30 lantai, 40 lantai, dan seterusnya. Kalau di Jakarta ya sering ditemukan di Jalan Jenderal Sudirman, ya Jalan Gatot Subroto, ya Jalan MH Tamrin, dan nah kemudian yang perlu diperhatikan kedua adalah analisis lingkungan. Nah ini meliputi ketersediaan transportasi, tempat parkir, kemudahan bisnis dan layanan. Jadi area perkantoran ini kan tentunya letaknya harus strategis. Nah kondisi-kondisi yang mempengaruhi nilai sewa itu bisa dimunculkan ya, itu dari analisis lingkungan ini. Semakin banyak moda transportasi yang menunjang untuk mengakses properti itu, nah tentunya kita dapat menetapkan tarif sewa yang lebih kompetitif ya. Kemudian tempat parkir ini juga penting karena rata-rata para penghuni kan berupa yang menyewakan kan perusahaan. Nah perusahaan itu tentunya mereka ada aset ya, aset berupa mobil, baik milik perusahaan maupun mungkin kendaraan yang dibawa oleh para pegawai dari perusahaan.
Kemudian kemudahan bisnis dan layanan ya terkait dengan mendapatkan kemudahan ya, misal kita ingin bertransaksi perbankan, ya, kemudian kita ingin mencari makan, ya mungkin makan siang. Nah itu biasanya kondisi seperti ini menentukan terkait dengan tarif sewa untuk properti perkantoran. Nah kemudian adalah absorption rate atau tingkat penyerapan. Nah, tingkat penyerapan ini hampir seperti okupansi rate ya kalau di residensial. Namun kenapa nih absorption rate? Karena ini menghitung berapa jumlah square feet yang telah disewa. Nah, karena diambil dari buku luar ya, dari Amerika, mereka lebih sering menggunakan panjangnya itu dalam kaki ya, bukan dalam meter. Kalau di Indonesia lazimnya dalam meter. Nah, tingkat penyerapan dari area yang disewakan ini ya menentukan nanti keuntungan yang akan diterima oleh manajer atau pemilik. Nah, kemudian dalam analisis pasar ini ternyata juga dikenal adanya klasifikasi bangunan perkantoran berdasarkan BUMA. Nah, BUMA ini merupakan asosiasi manajer dan pemilik bangunan atau perkantoran, dan di Indonesia sudah ada cabangnya ya. Jadi ini salah satu asosiasi terbesar. Ya. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi posisi properti kita itu berada di kelas mana. Tentunya kalau kita sudah mengidentifikasi kelas dari properti yang kita sewakan, nah tentunya dalam penentuan tarif sewa kita tidak bisa sembarangan menentukan. Jadi kalau misal kita identifikasi ternyata bangunan itu di kelas B, maka kita harus harus melihat kompetitor juga mereka menawarkan properti di kelas B. Kalau terlalu mahal, ya tentunya luas area yang disewakan tidak bisa terserap. Dan kalaupun terlalu murah, ya bisa terserap, namun mungkin ada efek ya terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, untuk pengklasifikasian bangunan ini terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama adalah usia, kemudian lokasi, dan posisi pasar. Nah, usia ini terkait dengan usia bangunan, apakah bangunan tersebut baru 0 sampai 5 tahun, kemudian apakah bangunan ini 10 tahun atau lebih dari 20 tahun. Nah, lokasi ini memegang peranan sangat penting ya. Kalau ada iklan properti itu kan sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi properti. Si presenternya bilang, ya yang menentukan adalah 1, lokasi, faktor kedua, lokasi, dan faktor 3, lokasi. Nah, ini menunjukkan lokasi sangat penting ya dalam mengukur nilai dari suatu properti. Nah, kemudian ada posisi pasar. Pasar mana yang dilayani, ya, segmen apa yang disasar. Nah, dibagi menjadi 3, yaitu kelas A. Kelas A ini adalah bangunan bergengsi ya, yang bersaing untuk merebut para penyewa terbaik dengan menerapkan tarif sewa di atas rata-rata. Hasil akhir berkualitas tinggi, jadi bangunan ya, finishing bangunan berkualitas tinggi, memiliki sistem ya di dalamnya, aksesnya sangat baik, ya, dan kehadiran pasar yang berbeda, karena ini kelas untuk kelas atas ya, jadi mereka mempunyai pasar yang berbeda dengan pasar yang lainnya. Nah, kalau di kelas B ini adalah rata-rata bangunan yang tersedia untuk disewakan. Nah, walaupun memiliki sistem yang baik, tapi nilainya tidak sebesar untuk bangunan kelas A. Dan kelas C ini adalah kelas yang paling rendah. Jadi kelas C ini adalah bangunan yang bersaing untuk penyewa yang membutuhkan ruang fungsional dengan harga di bawah rata-rata ya untuk daerah tersebut. Nah, biasanya untuk kelas C ini bangunan yang sudah usang atau sudah lama ya. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan finansial, pemilik tidak
mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan renovasi, kemudian mengubah eksterior dan interior sesuai dengan selera masyarakat sekarang. Nah, mereka akhirnya karena tidak ada kemampuan untuk melakukan perbaikan, maka mereka bertahan. Nah, agar mereka bisa mendapatkan pendapatan, maka mereka menyewakan atau menetapkan tarif sewa di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya analisis pasar yang perlu diperhatikan adalah seleksi lokasi. Nah, dalam properti komersial di gedung perkantoran ini, ya tentunya selain space ya atau ruang yang disewakan, mereka juga atau para calon penyewa ini memperhatikan fasilitas kantor yang tersedia. Nah, 4 kunci yang mempengaruhi pemilihan kualitas kantor. Yang pertama adalah biaya. Maksudnya biayanya adalah tarif sewa yang ditawarkan. Ya. Ini merupakan perhatian utama bagi sebagian besar responden. Jadi tarif sewa itu merupakan pertimbangan utama calon penyewa. Nah, kemudian aksesibilitas bus dan jalan raya. Ketiga, lingkungan properti. Ya, lingkungan properti apakah properti yang kita sewakan ini berada di lingkungan properti yang sama-sama merupakan ataupun tempatnya untuk perkantoran. Kalau memang sama-sama, tentunya ini akan sangat mendukung. Anda bisa membayangkan satu perkantoran, katakanlah perkantoran di Bintaro, sektor 7 ya, Bintaro sektor 7, atau di sekitar jalan Boulevard Bintaro ya. Kalau teman-teman dulu pas waktu di kampus ya, kalau weekend biasanya kan kalau mau olahraga atau jalan paling enak di sana. Nah, Anda bisa membayangkan kantor-kantor yang ada di jalan besar itu kemudian dipindah ke di pinggir jalan raya Ceger ya, atau jalan raya Pondok Aren. Nah, tentunya calon penyewa yaitu perusahaan mereka akan berpikir ratusan kali. Walaupun sewanya murah, namun lingkungan properti ternyata tidak mendukung, ya, tidak mendukung untuk pembentukan perkantoran. Nah, ini jadi perhatian penting untuk seleksi lokasi yang dipilih oleh calon penyewa. Kemudian yang keempat adalah pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini turut mendukung ya untuk lokasi karena walaupun properti kita desainnya bagus, ya, namun ternyata tidak dekat dengan wilayah dengan demografi penduduk yang cocok untuk yang usianya rata-rata adalah usia produktif. Nah, ini juga akan mempengaruhi terkait dengan pemilihan lokasi. Ya, gampangannya kalau teman-teman yang di Jawa Tengah itu kan, ya ini mohon maaf ya, biasanya kalau menyebut kota Salatiga kan disebut banyak ya, warganya itu karena banyak yang sudah purna ya, purna tugas ataupun berumur sudah tua kan, tidak lagi masuk ke area produktif. Nah, makanya jika Anda atau ada saudara yang memiliki tanah di pinggir jalan raya ya, di kota Salatiga, ketika ingin dibangun perkantoran mungkin harus dipertimbangkan matang-matang karena area demografi di kota Salatiga memang rata-rata penduduknya tidak lagi merupakan usia produktif. Nah, berbeda ketika kita berbicara ke Semarang, ya, Solo, Jogja, dan sebagainya. Nah, setelah analisis pasar dilakukan, kemudian masuk ke analisis yang lebih khusus, ya, atau yang lebih mikro lagi, yaitu analisis properti. Nah, analisis properti ini memungkinkan manajer dalam memberikan dasar untuk membuat jadwal penyewaan, mengestimasi penerimaan dan pengeluaran, dan mengantisipasi tindakan yang dibutuhkan. Nah, analisis properti yang
penting untuk dipahami adalah terkait dengan penentuan area yang dapat disewakan. Ya. Karena lagi-lagi ya, kalau kita ngomong sewa ini, apalagi di gedung perkantoran, itu yang diperhatikan adalah feet square, atau di kita mungkin lazimnya adalah meter perseginya. Karena semakin besar area yang bisa disewakan, tentunya akan memberikan keuntungan sewa yang lebih besar bagi manajer ataupun pemilik. Nah, dalam hal seperti ini perlu dilakukan yang pertama adalah menggunakan metode BUMA atau ANSI untuk mengukur floor area. BUMA telah mengembangkan metode standar pengukuran lantai yang mengukur konstruksi, disewakan dan dapat digunakan dan menyimpan area di gedung kantor. Standar BUMA diperbarui pada tahun 2010 dan telah diterima dan disetujui oleh ANSI, ya, semacam instansi ya atau organisasi yang mengatur mengenai standar di Amerika. Nah, BUMA ini yang tadi merupakan asosiasi dari manajer dan pemilik bangunan. Mereka secara rutin merilis satu standar area yang nantinya wajar untuk disewakan kepada calon penyewa. Kemudian yang kedua adalah ya, menghitung rentable area, dan ketiga adalah membuat rental schedule. Nah, kita akan pelajari kedua yang terakhir ini secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya adalah menghitung rentable area. Nah, di rentable area ini dihitung dengan mengukur permukaan bagian dalam yang dominan dari dinding bangunan luar permanen. Bahasanya agak ini ya, agak sulit dipahami ya, tapi nggak apa, saya bacakan dulu. Sedangkan bagian yang dominan atau dominan portion ini adalah permukaan jadi bagian dalam dari dinding bangunan luar permanen yang harus 50% atau lebih dari lantai vertikal ke dimensi langit. Nah, saya akan memberikan analogi, kita bayangkan gedung I dan gedung J itu adalah gedung perkantoran. Nah, dinding bangunan luar permanen itu apa? Dinding bangunan luar permanen adalah dinding yang menghubungkan antara bagian luar bangunan dengan bagian dalam bangunan. Kalau kita masuk di pintu belakang dan pintu depan itu kan dindingnya kan berupa tembok ya. Kalau dinding luar di kelas itu kan dindingnya dari atau berupa kaca ya. Nah, jadi dinding luar bangunan itu ada tadi dinding tembok maupun dinding kaca yang dia mengelilingi gedung I atau gedung J tadi. Nah, setelah kita tentukan ya rentable areanya adalah area di dalam dari dinding luar permanen tadi. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi bagian dalam yang dominan atau dominant portion. Nah, dominant portion ini adalah ketika suatu bangunan ya bagian lantainya itu harus 50% lebih vertikal ke dimensi lantai langit. Artinya apa? Artinya kalau kita bayangkan di gedung I atau gedung J, itu tentunya kalau di lantai 1 kan semuanya nembak ke langit-langit ya. Di lantai 1 gedung I atau gedung J kan semuanya nembak ke langit-langit ya. Baik di kelas maupun di area tengah kan dia nembak ke langit-langit langsung. Ya. Nah, beda ketika kita melihat di lantai 2 dan lantai 3. Coba Anda bayangkan. Ya, di tengahnya ada apa? Ada void ya. Ada seperti lubang ya. Nah, jadi kalau di lantai 2 dan lantai 3, berarti yang dimaksud rentable area itu adalah seluruh lantai 2 dikurangi area void-nya. Karena area void-nya kan dia tidak ada hubungan
vertikal antara lantai dengan langit-langit. Kan pelong-pelongan semua. Nah, sama dengan lantai 3 juga kalau kita bayangkan di gedung I dan gedung J. Nah, jadi rentable area untuk gedung perkantoran dengan analogi gedung I dan gedung J, ya di lantai satunya itu ada seluruh lantai di lantai satu, ya, seluruh luas di lantai satu. Sementara di lantai 2 itu adalah luas di lantai 2, seluruh area di lantai 2, kecuali void ya, void yang ada di tengah dan void yang ada di depan pintu masuk utama. Kan ada 2 void ya kalau di gedung I dan gedung J. Nah, kondisi lantai 3 sama dengan gedung lantai 2-nya. Nah, itu analoginya. Nah, kemudian usable area ini adalah jumlah square feet yang benar-benar ya dapat ditempati. Ya. Secara fakta ini yang benar-benar dapat ditempati. Jadi rentable area itu area yang bisa disewakan ke luar atau dipasarkan. Sementara usable area ini adalah area yang setelah kita tawarkan, nah ini benar-benar disewa oleh calon penyewa. Nah, kita coba masuk dulu ke contoh hitungannya. Contoh, jika 22.000 square feet ya, yang bisa disewa, ini disebut sebagai rentable area, ditawarkan dengan harga sewa $16 per square feet. Namun, hanya 19.125 square feet yang dapat digunakan. Atau ini adalah yang namanya usable area. Nah, ini kemudian kita hitung yang namanya rasio rentable area to usable area, atau bisa disebut sebagai faktor kerugian. Nah, faktor kerugian ini dihitung dari rentable area dibagi usable area. 22.000 dibagi, mohon maaf, ini 19 ya. 19 atau 25. Jadi rasio atau faktor kerugian adalah 1,15. Nah, sehingga dengan memperhatikan rasio rentable area terhadap usable area, si penyewa tidak mungkin lagi menawarkan tarif sewa itu hanya $16. Kenapa? Ya pasti rugi. Ya pasti rugi. Karena apa? Dia tawarkan 22.000, tapi yang bisa masuk 19.125. Nah, maka biaya real atau tarif sewa real yang bisa ditetapkan untuk penyewa per square feet-nya itu adalah $18,4. Jadi cara menghitungnya adalah sewa untuk rentable area tadi dikalikan dengan rasio rentable area to usable area, atau dikalikan dengan faktor kerugiannya, kalikan 1,15. Nah, sehingga yang ditawarkan atau kepada penyewa adalah $18,4 per square feet. Ada selisih sebesar $2,4 per square feet-nya dari harga sewa yang awal. Nah, dengan cara ini ya tentunya manajer tetap bisa mendapatkan keuntungan yang tadinya direncanakan untuk seluas rentable areanya. Ya. Nah, efisiensi pemanfaatan ruang harus dipertimbangkan ketika menyusun jadwal sewa untuk bangunan. Dengan ruang dengan faktor kehilangan tinggi harus sesuai dengan sewa dasar yang lebih rendah. Nah, walaupun kita sudah memperhitungkan ya, terkait dengan pengaruh rentable area ini dalam penetapan tarif sewa kepada penyewa. Nah, ini ada catatan. Ketika ada ruang sewa di gedung perkantoran yang ternyata turnover-nya tinggi, ya, atau faktor kehilangannya tinggi, maka tidak tepat ketika kita menetapkan tarif sewanya sama dengan area yang turnover-nya rendah. Ya. Nah, di sini bisa kita tetapkan tarif dasar yang lebih rendah agar calon penyewa tertarik. Ya, biasanya kalau di gedung perkantoran itu adalah di bagian lantai-lantai atas ya. Jadi Anda bisa membayangkan ya gedung perkantoran
Jadi di gedung perkantoran itu posisi sewanya itu biasanya dihitung per square feet. Makanya ada satu lantai di gedung perkantoran itu yang disewa oleh satu perusahaan, atau bahkan dan satu lantai itu bisa disewa oleh lebih dari satu perusahaan. Bahkan ada satu penyewa yang terbesar, dia bisa menyewa sampai 2-3 lantai. Ya. Contohnya adalah kalau nanti Anda ada kesempatan ke Jakarta, ya, ke daerah Gatot Subroto, Setiabudi, biasanya eh, perusahaan dengan yang basisnya adalah pelayanan publik itu biasanya mereka menyewa lebih dari satu lantai. Jadi untuk layanan publiknya itu ada di lantai 1, ya. Sementara untuk ruang perkantoran atau back office itu di lantai-lantai tengah ataupun lantai atas. Nah, kenapa kalau pelayanan publik di lantai 1? Ya tentunya harus mempertimbangkan terkait dengan aksesibilitas, tangga, eskalator, lift. Semakin banyak eh, fasilitas pendukung ini digunakan, ya tentunya juga akan memunculkan biaya perbaikan yang lebih besar dan lebih rutin dilakukan. Maka biasanya perbankan yang menyewa gedung perkantoran, satu kantor untuk pelayanan front office di bawah, sedangkan back office-nya nanti mungkin di lantai 9, lantai 10, dan seterusnya. Namun untuk lantai-lantai atas biasanya sangat jarang sekali diminati. Makanya di sini walaupun kita sudah memperhitungkan harga sewa dengan memperhitungkan rent area tadi, nah manajer dapat menentukan harga sewanya itu lebih rendah untuk area-area yang turnover-nya tinggi atau mungkin tingkat kekosongannya tinggi. Nah, kemudian di dalam analisis properti di properti perkantoran ini atau komersial ini dikenal adanya membuat rental schedule atau jadwal penyewaan. Nah, ini coba saya bacakan dulu ya. Nanti saya jelaskan. Meskipun pasar pada akhirnya akan menetapkan sewa yang benar-benar dibayar, jadwal sewa yang seragam dan realistis memanfaatkan semua fitur penyewa yang biasanya dianggap sebagai bagian dari nilai sewa. Nah, kalimat ini menunjukkan walaupun kita sudah memperhitungkan tarif sewa dengan mempertimbangkan rentable area tadi, ya, dengan mempertimbangkan rasio maupun faktor kerugiannya, ternyata ada ya, penyewa tertentu mereka tidak mau atau tidak setuju ya ini pada saat negosiasi mereka membayar dengan tarif yang memperhitungkan rasio rentable area atau usable area. Mereka ingin di treatment ya tarifnya itu adalah tarif yang sama sesuai dengan apa yang bisa penyewa dapatkan dari bangunan itu. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, manajer harus berpikir, ya, dan mereka akan dihadapkan pada dua pilihan ya. Mereka sudah memasarkan properti, mereka harus ketika calon penyewa masuk, mereka harus bernegosiasi. Kalau ternyata negosiasinya alot, kan effort mereka di pemasaran kan tidak akan kembali ya. Nah, maka mereka harus segera bisa menutup negosiasi itu menjadi kontrak. Namun negosiasi ini tidak mudah. Beberapa penyewa mereka menginginkan tarif sewanya itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Misal fasilitasnya, ya, apa yang mereka dapatkan dari fasilitas gedung itu, dan seterusnya. Nah, jika penyewa datang kemudian melakukan negosiasi seperti ini, manajer bisa membuat rental schedule atau jadwal penyewaan. Nah, jadwal penyewaan ini yang dimaksud adalah menentukan tarif sewa dengan memperhatikan minimum rent atau sewa minimum. Nah, dengan kondisi ini kan sebenarnya manajer itu ditekan sebenarnya. Ditekan. Ya. Di sisi lain dia harus segera nutup negosiasi di kontrak, tapi jangan sampai tarif sewanya itu justru malah merugikan ya. Atau kalau orang jualan itu modalnya nggak balik. Nah, maka
perlu kita menghitung yang namanya adalah minimum rent atau sewa minimum. Nah, tingkat minimum ini adalah minimum absolut yang dapat dibebankan untuk kelangsungan hidup ekonomi. Ya, maksudnya ini adalah tarif sewa yang paling minimum sebagai dasar. Pokoknya ketika ketemu minimum rent ini, si pemilik itu bisa dikatakan dia sudah balik modal, walaupun mepet ya, walaupun hampir impas, gitu, seperti itu. Nah, contohnya, sebuah gedung perkantoran dengan nilai pasar 4 juta dolar. Gedung perkantoran nilainya 4 juta dolar, berisi 64.000 square feet ruang yang bisa disewa. Pemilik meletakkan modalnya, jadi pemilik kantornya, pemilik gedungnya itu, dia naruh modal adalah sebesar 20% dari nilai propertinya. Dan memiliki pembayaran hipotek atau hutang sebesar 90.000 dolar per tahun. Kemudian biaya operasional adalah sekitar 300.000 per tahun. Ya. Dan pemilik perlu mendapatkan setidaknya 10% atas pengembalian investasi ekuitas atau modalnya. Jadi dari modal yang 20% tadi dari 4 juta dolar. Nah, pemilik ini sudah main aman dulu. Saya naruh, pokoknya saya ingin untung 10% dari modal yang saya tanamkan. Nah, maka sewa minimumnya adalah, rumusnya adalah biaya operasional. Ya. Jadi kalau kita bicara di keuangan ya, itu lazimnya memang dalam menghitung tarif sewa, ya, menghitung cash flow, pendapatan itu biasanya per tahun. Ya. Seperti kita kemarin menghitung PGI, EGI, tahunan. Jadi biaya operasional 300.000 ditambah dengan pembayaran hipotek atau hutang yang harus dikeluarkan setiap tahun adalah 90.000 ditambahkan hasil kali dari 10%. Ya. 10% ini adalah pengembalian yang diinginkan oleh si pemilik ya. 10% dari modal yang dia taruh, ya, yang pemilik taruh di propertinya, yaitu 20% kali 4 juta, yaitu 800.000. Nah, setelah dijumlah semua, baru dibagi dengan luas area yang bisa disewakan, yaitu 64.000 square feet. Nah, maka ketemulah minimum rent atau sewa minimum adalah 7,34 per square feet. Nah, ini adalah minimum rent. Nah, setelah kita dapatkan minimum rent, barulah kita menghitung tarif dasar atau tarif sewanya. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tarif dasar realistis per square feet untuk ruang kas di dalam gedung. Tingkat dasar harus jauh lebih tinggi daripada tingkat minimum di awal dan harus mencerminkan fitur properti dan nilai saat ini relatif terhadap bangunan serupa di daerah. Jadi setelah kita mendapatkan minimum rent ini, barulah kemudian manajer menentukan tarif dasarnya atau tarif sewanya. Ya. Nah, rumusnya adalah tarif sewa ini harus lebih besar daripada minimum rentnya. Jadi tarif sewa, tingkat dasar sewa ini, dia harus lebih tinggi daripada tingkat minimum di awal. Nah, itulah cara manajer menentukan tarif jika ya, penyewa tadi menginginkan yang namanya itu rental schedule atau penentuan sewa ya, yang didasarkan pada atau senilai dengan fitur atau fasilitas apa yang diperoleh oleh penyewa. Jadi kurang lebih ada 3 cara ya tadi dalam menentukan tarif sewa ya. Ada standar rumah, kemudian ada rentable area, dan ketiga ada rental schedule. Nah, kemudian ada yang namanya New York Method. Nah, di New York Method ini ya dihitung dengan mengukur dan memungut biaya untuk ruang kantor adalah metode New York di mana semua area konstruksi lantai
atau bangunan di pusat perbelanjaan digunakan dalam menentukan sewa. Misalnya, jika sebuah bangunan berukuran 100 feet kali 100 feet, maka area yang harus dialokasikan untuk penyewa dalam menyewa ruang adalah tinggal dikalikan saja. 100 kali 100.000 kaki persegi. Jadi tidak ada penghitungan seperti tadi ya. Seperti penghitungan rentable area ya. Kalau rentable area kan kita menghitungkan tuh ada dominan portionnya, bagian yang dominan. Tapi kalau New York method ini, yaitu dipukul rata. Pokoknya luas bangunnya berapa, maka itulah yang bisa semuanya bisa disewakan. Nah, setelah analisis pasar dan analisis properti, selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya yang penting di manajemen properti komersial atau di kantoran ini. Yaitu setelah tarif sewanya kita hitung dan dapat nominalnya berapa, nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pemasaran. Nah, pemasaran ini bisa menggunakan sign atau papan penanda. Kemudian, ya, sign atau papan penanda itu hampir mirip ya, seperti ikan reklame, namun lebih kecil bentuknya. Kemudian ada website, ya, brosur, kemudian ada public relation, ya, dengan menggunakan cara pengiklanan, melalui email, kemudian dengan rujukan, ya, canvassing, penyisiran, dan rental center atau pusat penjualan atau pusat di mana periklanan ini dikelola oleh suatu agen ya. Nah, selanjutnya hal yang tidak kalah pentingnya ya, setelah kan masalah sudah kita tawarkan ya kepada masyarakat. Nah, lalu datang ya ada masyarakat atau calon penyewa atau prospek ya yang datang setelah tertarik dengan iklan yang kita tawarkan. Nah, di sini manajer harus memperhatikan tahapan selanjutnya, yaitu melakukan atau memperhatikan kualifikasi calon penyewa. Yang pertama adalah kualifikasi spasial. Nah, kualifikasi spasial ini adalah kemampuan ya, untuk mengidentifikasi kebutuhan penyewa itu terhadap jumlah area yang disewakan. Nah, jika ternyata areanya tidak sesuai, pilihannya adalah tidak melanjutkan negosiasi sewa. Contohnya seperti ini. Katakanlah ruang dengan space kantor dalam 300 meter persegi, ya, itu lazimnya dihuni oleh sekitar 50 pegawai atau 50 orang. Nah, ternyata kantor ini, mohon maaf, calon penyewa ini atau perusahaan ini, dia memiliki 100 orang pegawai. Dan kita itu space yang kita tawarkan ternyata tinggal tersisa sekitar tadi 300 meter. Ya. Nah, seharusnya 50, tapi diisi oleh 100. Di sini manajer harus melakukan kualifikasi. Nah, pilihannya ada dua. Manajer menerima atau menolak. Nah, kalau menerima 100 orang dalam space yang 300 meter tadi, nah, mungkin ke depannya mungkin penyewa akan membayar dia akan rutin membayar sewanya. Namun nanti akan muncul masalah. Anda bisa membayangkan seharusnya 50 orang tapi 100 orang. Ya. Nah, terkait dengan penggunaan lift yang over, di situ nanti manajer harus mempertimbangkan biaya muncul. Belum lagi kondisi seperti sekarang ya, ada masa pandemi, di mana yang namanya orang berkerumun itu sangat dihindari. Nah, jadi pilihan yang tepat ya, ketika manajer mengidentifikasi bahwa ruangan yang mereka tawarkan itu tidak cocok dengan kebutuhan dari penyewa, nah, manajer dapat menolak ya, untuk melanjutkan negosiasi. Jadi lebih baik standarnya tetap
melampaui standar, namun nanti di belakang akan banyak kerugian yang justru muncul. Nah, selanjutnya tingkat kualitas yang diinginkan. Manajer juga harus menentukan kualitas ruang kantor yang diinginkan, karena cita bisnis perusahaan penyewa akan dipengaruhi oleh penampilan fisik ruang tersebut. Ya. Dulu kalau kantor itu kan sekat-sekat, disekat-sekat dengan tembok maupun gipsum ya, yang tertutup rapat. Nah, sekarang selera atau citra perusahaan itu, Anda kalau melihat liputan terkait dengan perkantoran sangat jarang sekali sekarang. Ada perkantoran disekat dengan gipsum yang tertutup dari lantai sampai dengan plafon. Nah, sekarang konsepnya adalah open space ya. Jadi paling si pegawai itu dibuatkan satu kubikel ya, atau meja-meja yang disusun sedemikian rupa. Namun batas itu tidak sampai ke plafon sana. Jadi pegawai juga bisa bekerja, pegawai juga bisa berinteraksi, satu pegawai dengan pegawai yang lain bisa melihat ya, apa yang dikerjakan oleh pegawai yang lain ya, tidak, sehingga di sini akan mendorong lingkungan yang kondusif untuk area perkantoran. Kemudian ada kualifikasi tambahan area. Nah, kualifikasi tambahan area ini perlu bila mana calon penyewa itu merupakan perusahaan-perusahaan dengan atau yang melakukan bisnis atau industri tertentu. Misalnya terkait dengan bisnis atau industri logistik. Nah, tentunya di sini diperlukan tambahan ruang parkir untuk mobil box ya, atau mobil pickup atau mobil dengan angkutan yang lebih besar ya. Dan kemungkinan ada tambahan waktu juga yang diperlukan. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi bila mana seorang penyewa, bila mana seorang pemilik atau manajer memang mempunyai keinginan ya bahwa gedung mereka digunakannya selama jam kerja, maka calon penyewa atau perusahaan yang datang dengan industri yang membutuhkan space dan tambahan waktu di luar jam kerja ini ya mungkin bisa tidak dilanjutkan negosiasi sewanya menjadi kontrak. Jadi bisa kita tolak. Manajer punya keinginan, mempunyai wewenang untuk menolak penyewa ini atau perusahaan ini untuk menyewa area perkantoran kita. Kemudian selanjutnya adalah menunjukkan tempat. Jadi ruang itu biasanya adalah faktor yang mengubah prospek menjadi penyewa. Prospek itu calon penyewa ya. Kalau istilah prospek itu kalau di bisnis MLM ya mungkin teman-teman yang pernah ikut ya. Jadi kalau orang yang baru datang di presentasi pertama itu biasanya orang menyebutnya prospek calon member. Nah, sama prospek ini adalah calon penyewa. Jadi manajer harus menunjukkan ruang-ruangan ya, dengan sama dan kelebihan-kelebihannya ditampilkan ya, sehingga iklan maupun rapor iklanan tidak akan sia-sia. Jadi maksudnya adalah kita sudah memasarkan iklan melalui iklan, kemudian calon penyewa melihatkan kita tertarik. Nah, ketika kita tidak pandai untuk menunjukkan tempat dan menjelaskan kelebihannya, itu sama saja kita mengorbankan biaya iklan. Nah, kemudian yang diperhatikan ketiga adalah menutup transaksi. Nah, manajer dapat mulai mendiskusikan persyaratan sewa setelah menunjukkan ruang kantor. Jadi dari step-step tadi, kualifikasi calon penyewa sampai dengan menunjukkan tempat, ya nggak ada langkah akhir yang tepat selain harus menutup transaksi. Masa nego terus ya? Jadi harus segera tutup transaksi. Manajer harus menyediakan materi tambahan sebanyak mungkin seperti brosur, menindaklanjuti panggilan telepon atau kontak pribadi, terutama jika seorang prospek tidak memiliki wewenang untuk menegosiasikan persyaratan atau membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika calon penyewa datang, itu mereka tentunya berbeda-beda. Ada ketika manajer itu mengidentifikasi bahwa calon penyewa itu atau prospek ini ternyata bisa mengidentifikasi kondisi, ternyata calon penyewa ini benar-benar butuh
butuh segera untuk segera pindah ke area kantoran kita, ya, maka manajer harus segera cepat untuk menutup transaksi. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama, nanti calon penyewa ini akan segera berpindah mungkin, berpindah pilihan dari area kantoran kita. Jadi manajer harus tahu ya simpul-simpul di mana kondisi calon penyewa ini. Jadi ketika calon penyewa ini ternyata kondisinya butuh ya, kan kalau antara penjual dan penjual kan kadang-kadang si pembeli ini kan ada kalanya datang ke kita itu pada kondisi yang butuh, harus saya ingin segera beli ini mungkin. Karena mungkin di tempat yang lama kontraknya sudah hampir habis dan seterusnya. Maka kalau manajer bisa mengidentifikasi calon penyewa seperti ini, maka manajer harus segera menutup. Ya, karena apa? Ini kesempatan. Ya. Daripada nego-nego terus, nggak deal, lebih baik segera ditekankan dealnya dan nantinya segera ditandai kontrak. Nah, dalam langkah selanjutnya ya, setelah mengetahui melakukan kualifikasi calon penyewa, selanjutnya adalah negosiasi dan penyewaan. Tujuan negosiasi adalah untuk mengarsipkan sewa. Ini bahasa mengarsipkan sewa itu maksudnya segera mendokumentasikan sewanya itu dalam kontrak. Jadi mengubah apa yang tadi nego-nego itu menjadi dokumen kontrak. Artinya apa? Segera dilakukan deal harga atau deal kontrak. Yang ditandatangani yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam waktu singkat. Aturan umum untuk negosiasi termasuk bertindak secara profesional, menginspirasi kepercayaan, bekerja sama dengan agen leasing luar, dan mengecualikan pengacara dari negosiasi awal. Kita akan bahas ya, kalau secara profesional sudah tidak perlu dijelaskan ya, sudah paham lah, profesional itu kan basisnya adalah keilmuan ya. Ya, harus menerapkan cara-cara komunikasi yang baik ya. Kemudian menginspirasi kepercayaan. Nah ini penting juga dalam negosiasi. Jadi dalam negosiasi itu, dalam melakukan hubungan komunikasi itu, kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan ya, trust ya. Karena ini penting, karena kalau kita sudah percaya kepada orang atau kita sudah membuat orang itu percaya kepada kita, nah nanti diharapkan step-step berikutnya itu akan lebih mudah disepakati. Nah, kemudian bekerjasama dengan agen luar. Nah, ini untuk mempercepat saja. Jadi biasanya ini trik ya teman-teman. Jadi agen luar itu kan mereka mendapatkan fee atas jasa mereka itu kan ketika calon penyewa yang datang itu kan deal ya. Nah, maka dengan melibatkan leasing luar, maka sebenarnya manajer mempunyai pihak ya, bantuan pihak dari luar itu untuk mempengaruhi si penyewa. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman mau beli rumah, nah kalau ternyata yang menawarkan itu adalah agen, nah ini teman-teman juga harus sudah mulai tahu ya. Mungkin agen selalu ngompori lah kan, bahasa sekarang ngompori. Ayo Pak dibeli Pak, ini bagus dan seterusnya. Nah, tapi Anda harus berpikir secara logis ya, tetap harus berpikir secara logis. Sama saja ketika Anda menjual rumah dengan menggunakan agen, nah Anda di sini sebenarnya mendapatkan bantuan dari pihak eksternal yaitu agen tadi. Karena dia berkepentingan dengan deal negosiasi kita. Kalau kita cepat deal, maka apa? Dia mendapatkan fee. Kalau semakin lama deal dan nggak ada pilihan lain dan akhirnya calon penyewa menjauh, nah mereka akan menjadi kerugian. Ya, silakan Kak, jika jaringannya tidak stabil bisa mematikan video. Nah, kemudian terkait dengan yang terakhir, mengecualikan pengacara dari negosiasi awal. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mungkin beberapa perusahaan itu mempunyai pengacara yang menjadi perantara ya antara pimpinan perusahaan yang mau menyewa dengan kita sebagai manajer. Nah, dalam negosiasi ini sebaiknya dikurangi. Kita mengurangi perantara ini. Kita mengurangi peran dari pengacara ini. Karena apa? Karena ini justru akan memperlama negosiasi. Ya, bisa jadi ya sebenarnya si pemilik ini sebenarnya sudah berminat dengan area kita, dengan area yang kita tawarkan kantor kita. Tetapi ternyata pengacara ini kan
mungkin mereka diberikan target ya, cari yang murah dan seterusnya untuk penghematan. Nah, si pengecara atau si perantara ini mereka tetap kekeh ya, ingin harganya lebih turun lagi. Padahal sebenarnya tidak ada amanat dari pemilik itu untuk mengecilkan. Tapi kan yang namanya perantara itu ketika harga dealnya itu semakin murah, itu kan akan menjadi prestasi bagi mereka. Yang nantinya ada kepercayaan bagi mereka untuk digunakan lagi jasanya di kemudian hari. Nah, sebaiknya dalam negosiasi ini kita mengurangi yang namanya pengacara atau perantara tadi. Jadi kalau bisa kita langsung berhubungan dengan pimpinan perusahaan yang akan menyewa. Karena apa? Pimpinan perusahaan itu yang bisa langsung mengambil keputusan akan menyewa atau tidak. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah konsesi sewa. Konsesi sewa ini bisa dimanai ya. Jadi saya bacakan dulu ya, mungkin bahasanya agak sulit dipahami, nanti saya kasih konsepnya. Konsesi atau bujukan yang lazim dalam penyewaan ruang kantor hanyalah poin yang tidak dapat diterima dalam ketentuan sewa untuk guna memenuhi calon penyewa. Untuk menjadi seseorang yang aktif, suatu konsesi harus meringankan masalah mendasar atau memenuhi keinginan tertentu dari sang prospek. Ketika menegosiasikan persyaratan sewa, manajer properti harus menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan prospek dengan tujuan pemilik dalam hal situasi pasar. Nah, jadi konsesi sewa itu sebenarnya sesuatu yang tidak diinginkan oleh manajer atau pemilik. Ya. Namun konsesi ini bisa diambil ya ketika kita melihat bahwa dengan kita memberikan satu konsesi ini, maka calon penyewa itu akan segera menutup negosiasi dan segera melakukan penandatanganan kontrak. Jadi konsep konsesi ini sebenarnya adalah hal yang tidak dapat diterima oleh manajer pemilik, tapi ini berguna agar pada saat negosiasi si calon penyewa ini segera menutup negosiasi dan segera tanda tangan kontrak. Nah, contohnya adalah escalation clause. Nah, escalation clause ini apa? Escalation clause ini semacam klausa yang menentukan kurang lebih adalah berapa tarif sewa ya, yang ditetapkan itu mengikuti kondisi atau pertimbangan kondisi di luar kemampuan dari kedua belah pihak. Nah, misalnya apa? Misalnya tarif sewa didasarkan dari tingkat inflasi seperti itu. Kan si manajer maupun si calon penyewa kan tidak bisa mengontrol pasar ya secara makro ya. Maka ada kondisi-kondisi tertentu di luar kemampuan si manajer dan penyewa ini itu ditambahkan ke dalam klausanya. Intinya apa? Ya mungkin sewa tahun ini dan sewa tahun depan itu akan berbeda tarifnya. Tergantung dari tingkat inflasi, dari terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Nah, itu namanya escalation clause. Kemudian adalah assignment and subletting. Ini kemarin sudah dibahas ya di pertemuan ke-6 kalau tidak salah ya. Di mana ada klausul bahwa si penyewa ini bisa menyewakan sebagian ya, bisa menyewakan sebagian dari area yang disewa atau memberikan sebagian masa sewanya itu kepada orang lain atau pihak ketiga. Kemudian ada recapture clause. Recapture clause ini memiliki pengertian, ini adalah klausa di mana ya, klausa ini bisa dimasukkan di kontrak kontrak sewa di masa yang pertama. Katakanlah satu masa kontrak itu katakanlah 3 tahun. Ya. Nah, di kontrak yang pertama ya ini manajer bisa memasukkan konsesi ini ke dalam atau menjadi klausul ya dalam kontraknya, di mana ketika kontrak ini habis di masa 3 tahun, maka untuk kontrak di 3 tahun ke depan itu masih menggunakan ketentuan di kontrak yang pertama atau di kontrak yang lama. Nah, ini menguntungkan bagi penyewa, namun sedikit ya, sedikit mungkin ini yang
dihindari oleh manajer atau pemilik. Namun ini menjadi salah satu konsesi yang harus dipertimbangkan manajer untuk dimasukkan ke kontrak. Jadi kalau gampangannya si manajer, si calon penyewa masih menego tarif sewanya itu menjadi murah. Nah, kita punya keputusan juga, ya. Mungkin dengan kita masukkan recapture clause, ya, katakanlah sewanya adalah katakanlah 100.000 per meter persegi katakanlah per tahunnya. Nah, kita tidak ingin 100.000 meter persegi itu turun lagi. Ya. Nah, manajer bisa masukkan yang namanya recapture clause. Artinya apa? Oh, ini Pak, di 3 tahun depan sewanya adalah 100.000 per meter persegi. Nanti kalau Bapak perpanjangan lagi, saya kasih tarif yang sama dengan kontrak yang awal, yaitu 100.000. Jadi harusnya 100.000 itu 3 tahun, tapi dengan recapture clause menjadi 100.000 itu untuk 3 tahun yang pertama dan 3 tahun yang kedua. Itu konsepnya. Nah, kemudian konsesi yang lainnya adalah service by landlord. Artinya ini adalah manajer atau pemilik ini memberikan satu konsesi, ya. Kemudian berupa pelayanan tambahan dari si pemilik. Misalnya pada saat pindah, biaya movement, ya, movement cost, biaya pemindahan barang dari kantor lama ke gedung perkantoran milik kita itu digratiskan. Nah, selain itu juga bisa sama ketika nanti dia pindah ke kantor yang lain, nah biaya movement cost-nya itu pemilik atau manajer yang menanggung. Ini tentunya menjadi tawaran yang menarik, ya, bagi calon penyewa. Nah, selanjutnya adalah possession. Nah, possession ini bisa diambil, ya. Jadi possession ini adalah satu klausul yang bisa ditawarkan, konsesi yang ditawarkan dalam kontrak, yaitu ketika calon penyewa ini menyewa gedung perkantoran itu, maka setelah sewanya selesai, mereka bisa membeli area perkantoran yang kita sewakan. Nah, ini biasanya dikerjakan itu pada area-area perkantoran yang menurut analisis dari manajer atau pemilik ini sudah secara proyeksi di masa mendatang itu sudah tidak menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi mereka memasukkan klausul possession ini. Kemudian ada lagi klausul remodeling office space. Nah, remodeling ini ya mengubah model dari office space yang disewa. Misalnya yang tadinya ada sekat tembok, karena konsepnya sekarang kantornya adalah open space, ya, dengan menggunakan kubikel, maka dalam masukan ini calon penyewa bisa membongkar sekat tembok tadi. Kemudian ada building standard. Nah, building standard ini melihat bahwa beberapa calon penyewa atau perusahaan itu mereka mempunyai standar operasional yang khusus. Misal kalau di perusahaan atau satu institusi pusat, ya, yang memiliki cabang di mana-mana, dan ternyata yang menyewa itu adalah cabang utamanya. Nah, mereka biasanya di kantor cabang ini kan ada satu ruangan khusus, ya, yang dijadikan sebagai server, ya. Maka mereka dengan kalau kita tahu kondisi penyewanya adalah mereka adalah cabang utama yang memerlukan satu ruangan dengan yang bisa mereka buat sesuai dengan standar mereka, kita bisa munculkan itu. Ya. Maksudnya ketika mereka nanti calon penyewa mendapatkan klausul building standard ini, nah mereka bisa mengubah satu area yang tadinya biasa saja menjadi satu area khusus yang digunakan untuk server. Ya mungkin secara bentuknya untuk sekatnya mereka sesuaikan dengan suasana atau pendingin yang cukup, ya. Karena kalau teman-teman masuk di ruang server itu sama, ya, seperti apa, ya? Seperti teman-teman kalau di film-film itu ada satu ruangan khusus, ya, yang dingin, yang isinya komputer, isinya
tidak ada boleh orang yang masuk dan seterusnya. Nah, mereka diberikan keluasan untuk membangun standar ruang server yang mereka inginkan. Nah, kemudian ada juga pemenuhan standar ADA, ya, American with Disabilities Act. Jadi di sini konsepnya adalah setiap penyewa itu harus memperhatikan keberadaan ADA ini, standar ADA ini, dan menjelaskan bahwa mereka mempunyai kewajiban atau kepatuhan bersama, ya, untuk melakukan standar ADA ini, ya, dalam manajemen bangunan. Misalnya, ya, terkait dengan akses tangga ataupun ada akses-akses tertentu yang harus diberikan untuk masyarakat, ya, yang memiliki disabilitas. Misalnya jika mungkin kalau pengunjung, ya, ini merupakan tunanetra, nah ini ada satu jalur khusus yang disiapkan, ya, kan teman-teman sudah pernah lihat, ya, kalau di jalan raya itu kan di trotoar itu ada satu paving block, ya, yang bentuknya seperti Lego, ya. Nah, itu kan digunakan untuk membantu teman-teman kita yang mengalami disabilitas. Kemudian terkait dengan mereka yang tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda. Nah, ini tentunya kalau jika ada satu bentukan yang diinginkan oleh penyewa berupa tangga, maka di sebelah tangga itu dibuat jalur khusus untuk kursi roda. Nah, itu kondisi yang mungkin sekarang sudah lazim, ya, di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan perawatan dan penempatan karyawan. Nah, perawatan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien. Kebutuhan staf permanen berupa bersih jendela, tukang kayu, tukang listrik, ini harus disediakan sesuai dengan ukuran bangunan dan kebutuhan penyewa. Banyak dari pekerjaan ini dapat dilakukan secara lebih ekonomis berdasarkan kontrak. Jadi kita di gedung perkantoran itu dilakukan dengan kontraktor terkait dengan manajemen building. Termasuk di kantor pusat, ya, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak itu yang terkait dengan pemeliharaan ini ada manajemen building sendiri. Jadi mereka memang direkrut, ya, untuk mengurusi pemeliharaan bangunan. Nah, polanya harus efektif dan efisien. Nah, dalam rangka yang pertama mencegah turnover. Turnover itu perpindahan, ya. Jadi perpindahan ini bisa terjadi ketika pemeliharaannya tidak maksimal, kemudian perusahaan atau penyewanya merasa tidak nyaman dengan kondisi area perkantoran, nah, maka bisa jadi akan mengambil keputusan untuk pindah dari properti yang kita kelola. Kemudian dilakukan juga, ya, terkait dengan pemenuhan perawatan khusus, ya, meliputi elevator, kebersihan rutin, dan untuk konstruksi baru. Jadi untuk bangunan baru memang harus diperhatikan terkait dengan pemeliharaannya. Nah, konstruksi baru ini cukup penting, ya. Kita ada suatu bangunan baru, tapi tidak dilakukan pekerjaan pemeliharaan, nah justru nanti ketika ada kesalahan perusahaan kecil, ya, ketika dibiarkan bisa berefek pada pengeluaran biaya yang lebih besar. Kemudian, ya, ini ada the intelligent building atau smart building. Nah, ini bangunan yang memiliki publisitas yang besar yang diyakini merupakan konsep baru berkembang seiring dengan perkembangan telekomunikasi. Nah, ini meliputi, ya, pertama adalah pelayanan informasi, ya. Dulu di perkantoran itu yang ada di depan itu satpam, ya, teman-teman. Kalau zaman-zaman tahun 90 2000 itu hanya satpam. Nah, namun sekarang selain satpam di depan itu biasanya ada satu customer service, ya. Kalau kita nanti teman-teman masuklah ke gedung perkantoran di Jenderal Sudirman atau Subroto itu di lantai 1 ada yang namanya pelayanan informasi.
Nah, pelayanan informasi ini bisa mereka akan men-screening pengunjung yang datang, menanyakan terkait dengan kepentingannya apa dan seterusnya. Dan ketika membutuhkan ya, membutuhkan kerjasama dengan pemilik atau penyewa space kantor di lantai 10, nah, petugas ini akan menghubungi penyewa di lantai 10 untuk memastikan kebutuhan dari si pengunjung. Kemudian ada yang namanya STS ini. Ya. Jadi STS ini adalah semacam pelayanan berbagi biaya, ya, sehingga manfaat telekomunikasi canggih dan teknik lainnya dapat dimanfaatkan oleh para penyewa. Nah, kalau sekarang itu ya gampangannya adalah seperti WiFi ya, WiFi yang dipasang di setiap lantai kantor. Walaupun posisinya yang menggunakan adalah lebih dominan di lantai tertentu, tetapi dalam pembayarannya lewat service charge kan nilai service charge-nya tetap sama. Kemudian adanya manajer fasilitas yang khusus mengelola fasilitas yang ada di dalam kantor. Jadi 3 ini adalah salah satu syarat ya atau konsep baru yang disebut sebagai smart building. Baik, alhamdulillah sudah sampai di akhir slide ya. Untuk quote hari ini adalah dari Ki Hajar Dewantara, Kawan Sastra Angsti Mulia. Dengan ilmu maka kita menuju ke kemuliaan. Maka jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Nah, khusus untuk pertemuan ini, nanti silakan ya teman-teman aktif di forum diskusi Google Classroom. Bisa setelah ini, tetapi tetap saya buka sampai hari Sabtu. Ya. Jadi silakan nanti sampai dengan hari Sabtu teman-teman mau posting pertanyaan. Kalau ada temannya yang sudah bertanya dan kita ingin menanggapi, silakan secara mandiri. Ya, secara mandiri Anda mengisi di luar jam perkuliahan ini. Nah, dengan Anda mencoba untuk menanggapi, saya sebenarnya ingin mengajak ya teman-teman untuk berlatih nantinya. Bila mana ada soal studi kasus di UAS ya, yang nanti akan keluar, nah, teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Karena apa? Sudah terbiasa menjawab pertanyaan di forum diskusi tadi. Oke, baik ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Boleh ya Mas Guru ya di stop dulu rekamannya ya. Saya akan kasih di kasus